What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Uncle 2018. Dari judulnya saja kita sudah tahu, menceritakan seorang paman yang merawat keponakannya yang lumpuh akibat trauma di masa lalu. Di saat ibunya diperkosa dan dibunuh, gadis ini ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Sebelum ke alur ceritanya, silakan beri komentar seiring berjalannya cerita ini, agar saya bisa mengembangkan channel ini dan bisa juga lebih dekat dengan kalian. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cekibrot. 여기서 한 발짝도 움직이지 마. Di awal film, kita melihat seorang gadis muda dan ciwai terbaring lemas di atas kasur. Gadis ini bernama Ipse, gadis yatim piatu yang mengalami kelumpuhan akibat trauma di masa kecilnya. Dia dirawat oleh seorang wanita dari yayasan sosial. Bukannya merawat, perempuan itu memperlakukan Ipse sangat kasar. Seringkali juga Ipse tak pernah diberi makan. Tak lama kemudian pacar si perawat datang. Sekaligus dia juga atasan dari si perawat itu. Mereka selalu melakukan pengencrotan di situ. Suara pok-pok nyoynya sangat terdengar jelas, yang membuat si Ipse sangat terganggu. Pacar si perawat itu juga sering melecehkan si Ipse, sehingga membuat si Ipse sangat membenci mereka berdua. Tak lama kemudian, paman Ipse datang. Kita sebut Kim. Dia memberitahu sang perawat bahwa dia akan pergi keluar kota beberapa hari, dan juga dia meminta tolong kepada si perawat agar merawat Ipse selama dia pergi. Tiap malamnya, Ipse hanya sendirian di rumah. Dia selalu diganggu remaja di sekitar rumahnya dengan cara menyentarkan laser dan meneriaki Ipse sebagai mayat hidup. Di setiap tidurnya, dia selalu mendengar bisikan seseorang. 한 발짝도 움직이지 마. 죽은 척. 알았지? Tak lama kemudian, terlihat ada seseorang yang masuk ke rumah Ipse. Di pagi harinya, Ipse dikagetkan oleh seorang pria yang tidur di sampingnya. Ternyata itu adalah pamannya yang baru keluar dari penjara, dan juga dia bisu. Pamannya ini memperlakukan Ipse seenaknya. Si paman bisu mengangkat tubuhnya Ipse untuk mengajak makan. Tapi karena Ipse lumpuh membuatnya tidak bisa duduk dengan benar, yang membuatnya selalu terjatuh. Si paman yang melihat itu menjadi kesal, lalu tiba-tiba si paman mengikat Ipse ke kursi sehingga dia bisa makan sendiri. Setelah selesai makan, kemudian si paman memandikan si Ipse. Tak lama kemudian si perawat datang. Dia terlihat sangat ketakutan dengan si paman bisu karena dia tahu si paman mantan narapidana. Malamnya terdengar suara benda jatuh dari kamar Ipse. Ternyata itu seorang remaja yang sering mengganggu Ipse dan seenaknya keluar masuk kamar Ipse. Si paman yang mendengar itu langsung bergegas ke kamar Ipse. Terlihat di sana si remaja itu sedang menggendong tubuh si Ipse. Si paman yang melihat itu langsung menghajar sampai remaja itu tewas. Setelah itu, si paman menutup jendela kamar Ipse. Saat Ipse tidur, paman sedang menonton film pengencrotan di ruang tamu dengan volume yang sangat keras, yang membuat si Ipse terbangun. Lalu Ipse merangkak keluar untuk menyuruh pamannya mematikan TV-nya.
Tapi si paman bisu itu tidak menghiraukannya. Ipse yang kesal mencoba menuruni tangga, tapi dia malah terjatuh. Dan juga si paman menghiraukan si Ipse, padahal dia melihatnya. Dengan penuh perjuangan, si Ipse berhasil mematikan TV-nya. Tapi si Ipse kebingungan saat ingin kembali ke kamarnya. Dengan terpaksa, malam itu Ipse harus tidur di lantai ruang tamu. Hari-hari berlalu, terlihat si paman merawat Ipse dengan tulus. Ketulusan paman itu membuat Ipse merasakan sedikit kebahagiaan yang lama tidak dia dapatkan. Suatu hari, Paman Kim datang. Mereka mendiskusikan tentang kelayakan si paman bisu dalam merawat Ipse. Mereka khawatir karena si paman bisu mantan narapidana. Pacar si perawat itu menyarankan Paman Kim untuk mengusir si bisu karena dia takut terjadi sesuatu dengan Ipse. Si paman bisu hanya bisa terdiam. Dan kemudian dari dalam kamarnya Ipse mengatakan, 가지 마. Malam harinya ada polisi berkacamata yang mendatangi rumah Ipse. Di sini si polisi menyuruh si paman bisu pergi dari kehidupan Ipse, dan juga dia menyuruh si paman bisu untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa paman bisulah yang sudah membunuh dan memperkosa ibunya. Di pagi harinya, sebelum si paman meninggalkan Ipse, dia membuatkan makanan yang banyak untuk Ipse. Kemudian si paman bisu mengatakan yang sebenarnya menggunakan bahasa isyarat. Mengetahui itu membuat Ipse sangat terpukul. Lalu si paman bisu memutuskan meninggalkannya. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan sailnya di gagang pintu kamar Ipse. Di malam harinya, Paman Kim mendatangi Ipse. Di sini dia bercerita bahwa bapaknya Ipse meninggal karena kecelakaan. Setelah kejadian itu, si paman bisulah yang merawat Ipse dan ibunya dengan tulus. Si Paman Kim di sini mengungkapkan fakta. Yang membunuh dan memperkosa ibunya adalah dirinya bersama teman-temannya. Salah satunya itu polisi yang mendatangi si paman bisu. Mereka hanya menjadikan si paman bisu sebagai kambing hitam dengan mengancam akan membunuh Ipse dan dirinya. Di sini juga terungkap suara pria yang selalu ada di dalam mimpi Ipse itu adalah suara si paman bisu yang mencoba melindungi Ipse di masa lalu saat kejadian pemerkosaan ibunya. Paman Kim yang mengetahui paman bisu sudah pergi, dia ingin melakukan pengecotan ke si Ipse. Di saat bersamaan, datang paman bisu yang ingin mengecek keadaan Ipse dengan dalih ingin mengambil sailnya yang tertinggal. Si paman bisu yang memendam kekesalannya langsung memukul paman Kim. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Ipse menjadi sangat terpukul. Lalu dia berniat mengakhiri hidupnya. Tapi aksinya itu digagalkan oleh si paman bisu. Lalu si Ipse meminta si paman bisu tidak meninggalkannya. Dan dia juga meminta si paman untuk mengecat rambutnya. Saat mereka sedang makan, Ipse meminta bantuan kepada si paman bisu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang selama ini membuatnya sengsara. Diawali, si perawat yang diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan mereka. Si perawat itu disuruh menjebak si kakek tua yang ikut andil di kasus ibunya dulu. 살려주세요. 그래. Aksi mereka pun berhasil, yang menewaskan si kakek itu. Keesokan harinya, si perawat itu disuruh memakan terong berbulu milik pacarnya di depan mereka.
Awalnya si perawat itu menolak, tapi saat diancam dia pun dengan terpaksa menurutinya. Selanjutnya, mereka menjebak para remaja yang sering mengganggu si Ipse setiap malam. Mereka memancing para remaja itu untuk masuk ke rumah Ipse. Lalu kemudian si paman bisu menghajar para remaja itu hingga semuanya mudar. Keesokan malamnya, tibalah pembalasan terakhir mereka. Mereka sedang menjebak polisi berkacamata itu, yang selama ini menutup-nutupi kasus ibunya. Merasa ada yang tidak beres, polisi itu bersiap mengambil pistolnya. Tapi dengan sigap, si paman bisu berhasil merampasnya dan langsung menembak polisi itu dengan brutal. Setelah semua dendam mereka terbalas, si paman bisu menembak dirinya sendiri. Di saat si paman bisu sekarat, dia berusaha mengatakan sesuatu kepada Ipse. Ternyata selama ini Ipse tidak lumpuh. Dia hanya tersugesti oleh perkataan pamannya di masa lalu. Lalu si Ipse berhasil berdiri di kakinya sendiri. 만약에 말이에요. Film pun tamat. Gimana, mengerti? Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar. Film ini plot twistnya sangat tidak tertebak. Kekuatan sugesti dan otak bisa mempengaruhi hidup manusia, seperti cerita Ipse yang menganggap dirinya lumpuh sejak kecil, dan juga persepsi awal terhadap si paman bisu yang awalnya pasti menyangka dialah paman ugal-ugalan. Tapi semua berubah ketika kebenaran terungkap. Ternyata si paman Kim lah yang bagong. Tampilan menentukan persepsi, tapi persepsi tidak menentukan fakta. Jangan salah menilai orang, karena kita bukan guru yang memberi nilai rapot. Segitu saja cerita kali ini. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.